Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah faktor penyebab terjadinya konversi agama. Teman-teman sekalian, edisi kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang psikologi agama, yaitu psikologi yang mempelajari tentang perilaku individu kaitannya dengan keyakinannya masing-masing, agama yang diyakininya masing-masing. Nah, konversi agama ini adalah penamaan istilah yang menunjuk kepada penerimaan suatu sikap keagamaan. Konversi agama bisa negatif, bisa positif, tergantung dari mana cara kita memandangnya. Nah, tentu saja harapannya konversi agama itu adalah ke arah yang positif jika dilihat dari internal agamanya masing-masing. Nah, baik teman-teman sekalian, konversi agama itu adalah proses perubahan emosi menuju, kalau dalam Islam, menuju kepada hidayah Allah. Jadi di dalam proses ini tentu saja menjadi positif nilainya. Jadi siapa yang melakukan proses itu adalah orang yang bersangkutan, yang menghendaki adanya hidayah Allah, menuju hidayah Allah. Jadi keimanannya itu diusahakan untuk meningkat terus-menerus. Nah, peningkatan ini, proses ini adalah sesuatu perubahan yang dahsyat, jadi yang ada maknanya, signifikan. Jadi yang disebut konversi itu kalau perubahannya signifikan. Nah, baik teman-teman sekalian, di dalam pandangan Islam, konversi agama itu kaitannya biasanya disebut dengan taubat. Jadi ketika seseorang merasakan ada suatu ketidakseimbangan psikologis karena kesalahannya, karena dosa yang dilakukannya, kemudian dia melakukan taubat. Ya, proses itulah disebut konversi agama. Nah, perubahan itu yang disebut taubat itu adalah perubahan mulai dari pandangan melalui proses kemudian diyakini bahwa aku harus bertobat gitu ya. Jadi pertobatan ini adalah proses terjadinya konversi agama ya. Nah, taubat dalam ajaran Islam itu pengertiannya kan sangat luas ya. Tetapi kita lihat sekarang di dalam ringkasannya saja intinya bahwa menyangkut penataan kembali kehidupan manusia. Jadi kalau kita misalnya karena sesuatu hal, ada kesalahan, dosa kecil, dosa besar yang kita anggap wah ini nggak bisa dibiarkan karena dosa kecil juga kalau berulang-ulang menjadi besar. Jadi lalu memutuskan untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan hidup yang besar ini jadi berusaha sedemikian rupa menuju hidayah Allah, itu disebut taubat. Nah, disebut konversi agama ya. Jadi tadinya mungkin kesadaran beragamanya rendah, tiba-tiba melonjak menjadi sangat tinggi. Nah, berarti kan signifikan ya. Nah, baik perubahan emosi itu bisa tiba-tiba secara mendadak, bisa berangsur-angsur. Lah kok bisa begitu? Bisa. Jadi kalau misalnya yang contoh mendadak itu mungkin ada sesuatu kejadian yang memukul ya. Perasaannya, emosinya menyentuh perasaannya langsung, emosinya tersentuh, kemudian segeralah dia, oh ya ini aku punya kesalahan, lalu bertobat gitu ya. Tapi ada juga yang melalui proses yang cukup lama, berangsur-angsur, mungkin karena mengikuti pengajian atau mungkin pengaruh kelompok temannya ya, secara lambat laun terus berproses sehingga pada satu titik dia melakukan konversi agama. Aku mau bertobat sekarang, misalnya seperti itu ya. Jadi ada dua ya, terjadinya konversi agama itu bisa melalui proses yang cukup panjang, kenaikan kesadaran beragamanya itu pelan-pelan. Ada yang melalui proses yang singkat, yang seakan-akan mendadak.
Sebetulnya ada prosesnya, tapi prosesnya itu singkat gitu ya. Jadi mungkin dari awalnya ada proses, kemudian tidak nampak, begitu ada kejadian yang menyentuh perasaannya, misalnya hilangnya salah satu anggota keluarga secara tiba-tiba misalnya, atau mungkin adanya kecelakaan lalu lintas misalnya yang menyebabkan dia misalnya kehilangan satu anggota tubuhnya, kemudian menyebabkan dia bertobat atas kesalahan yang dilakukan selama ini, atau mungkin lain-lain lah, banyak sekali ya, atau melalui mimpi misalnya ya. Jadi itulah pokoknya kalau kita lihat riwayat-riwayat orang yang baik dari masa kini misalnya orang, atau mungkin kita belajar dari riwayat masa lalu misalnya ya, pendidikan Islam masa lalu zaman Rasulullah dan sebagainya, bagaimana orang bersyahadat gitu ya, masuk Islam, itu adalah contoh-contoh konversi agama. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Nah, jadi ada yang berproses panjang, ada yang tiba-tiba ya. Kemudian bagaimana konversi itu terjadi? Perubahannya bisa mendalam, bisa juga dangkal ya. Jadi setelah perubahan langsung mempunyai tingkat keimanan yang tinggi, kesadaran yang tinggi dan mendalam, atau mungkin baru berproses menuju yang tinggi. Jadi ketika sudah proses, kelihatan seperti nampak dari luar adalah masih permukaan lah, masih dangkal gitu, tetapi itu sudah terjadi proses konversi agama. Wallahu a'lam ya, Allah yang maha tahu. Tetapi itu dalam keilmuannya seperti itu, ada yang langsung kelihatan signifikansinya sangat tinggi, berubah dari cara berpakaian, cara berpikir, bersikap dan berperilaku luar biasa, mengagumkan misalnya perubahannya. Tapi ada juga yang tidak seperti itu, yang masih dalam batas yang dangkal misalnya. Nah, baik teman-teman sekalian, lalu penyebabnya apa ya? Penyebabnya adalah yang pertama tentu saja mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengaruh lingkungan. Bisa pengaruh lingkungan keluarga, bisa pengaruh lingkungan teman di masyarakat, teman sebaya, mungkin ada pengajian bersama teman sebayanya, bisa teman di sekolah, bisa lingkungan sekolah, banyak hal ya. Apalagi sekarang banyak media yang menyajikan video-video yang berlandaskan Islam, pendidikan Islam misalnya. Kalau seseorang ingin melakukan konversi, dia tidak ngaji keluar mungkin karena sesuatu hal, tapi dia bisa tinggal di rumah dengan menonton YouTube yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam misalnya. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan tradisi ya, tradisi agama ya, itu juga sangat berpengaruh. Misalnya dalam bulan Ramadan misalnya ya, ada sahur bersama kemudian dengan keluarga, kemudian buka saum bersama dengan keluarga dan keluarga besar, dengan kerabat dan sebagainya. Tarawih misalnya, sholat Idul Fitri di masjid besar bersama-sama, mungkin di lapangan misalnya, dan lain-lain ya, silaturahim ya pada saat Idul Fitri dan sebagainya. Pemberian zakat misalnya ya, mengantarkan zakat misalnya ke masjid misalnya, atau ke orang-orang yang berhak menerimanya, anak-anak diajak oleh orang tuanya, itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi tradisi kebudayaan atau tradisi pelaksanaan agama di kehidupan kita, terutama misalnya yang paling kita rasakan adalah di bulan Ramadan misalnya, itu sangat berpengaruh misalnya. Kemudian yang keempat adalah faktor psikologis ya. Nah, jadi faktor-faktor psikologis, mungkin ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, menyentuh emosinya, ada kejadian-kejadian yang sangat istimewa, atau mungkin tadi rentetan dari pengaruh lingkungan, pengaruh budaya dan sebagainya, akhirnya menyentuh ke faktor-faktor psikologis. Jadi itulah mengapa konversi agama bisa terjadi, banyak faktor. Apa hikmahnya dari teori yang kita sampaikan atau kajian yang saya sampaikan pada hari ini adalah bahwa
jika ingin meningkatkan tingkat keimanan pada diri kita, kita jangan diam di tempat, kita harus berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah menuju konversi agama yang dahsyat dan mendalam. Kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai guru dan orang tua, ajaklah anak-anak ke dalam lingkungan suasana beragama yang mendukung. Ya, jadi kalau ibu-ibu jangan sibuk bersedekah sendiri, mengamalkan segala sesuatu, misal berinfak, sedekah, menyampaikan zakat, itu ajak anak-anak ya, supaya terbiasa dengan suasana keagamaan. Bagaimana dia nikmatnya beragama. Lalu nanti sebentar lagi bulan Ramadan, ajaklah anak-anak misalnya sahur bersama, mempersiapkan sahur, mempersiapkan buka puasa bersama dan sebagainya. Suasana yang menggembirakan dalam lingkungan keluarga itu menambah tingkat keimanan seseorang melalui pengalaman beragama yang diterimanya. Nah, baik teman-teman sekalian, siapa yang berminat untuk meneliti tentang konversi agama, barangkali ini bisa dijadikan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.